Ya, Musik Fiesta sampai dengan jam 4 sore nanti saya akan ngobrol bersama dengan Mas Ongki Muntazar. Ongki Muntazar yang sudah terhubung melalui Zoom meeting hari ini. Ya, langsung saja saya sapa ya. Selamat sore, Ongki. Sore, Oke, apa kabar? baik. Baik, oke. Kalau boleh tahu, Ongki, hari ini kegiatan apa nih? Hari ini menikmati hari libur aja. Oke, oke, oke. Yang barusan lagu terbaru ya, Hianat Ya, Terbesar. benar. Oke. Sebelum ke single terbaru, cerita sedikit dong tentang profil seorang Ongki Muntazar ini, backgroundnya apa, kemudian pernah meniti karir sebelumnya di mana gitu, atau mungkin siapa tahu dari ajang pencarian bakat atau gimana sih? Boleh dong cerita sedikit tentang Ongki Muntazar gitu. Oke, aku Ongki Muntazar. Mhm. Aku besar di Malang, Hmm. tapi besar di Malang. Mhm. Dari kecil sampai dengan kuliah, sampai dengan selesai kuliah itu di Mhm. Malang. Tuh. Terus kemudian aku mulai bermusik juga di Malang, dari Malang. Hmm. Dari kafe-kafe, ikut ajang-ajang lomba, ada ajang Bintang Radio yang pernah dibuat oleh salah satu radio juga Di ya. Malang juga. Oke. Kemudian juga akhirnya menang, kemudian sering ikut festival-festival lomba penyanyi, kemudian reguler Mhm. juga, akhirnya Mhm. lulus dari kuliah, terus pindah ke Jakarta, kerja juga, karena kerja juga sampai sekarang masih kerja, dan juga Mhm. ngambil S2 waktu itu. Mhm. Kemudian mulai lagi meniti karir lagi di Jakarta, sampai akhirnya ketemu Aceh Music. Dan sebelumnya waktu itu, sebelum ketemu Aceh Music, waktu itu menang Bintang Radio tingkat DKI Jakarta waktu itu. Waduh, berarti memang istilahnya memang sudah dimulai sejak dini ya Mm-mm. untuk apa ya istilahnya tarik ataupun olah vokal ya. Tarik Benar. suara. Oke, oke. Nah, ini kalau sudah sejak kecil sudah berkecimpung di dunia tarik suara gitu. Tapi saya rasa kok beda gitu. Kalau sekarang ini kan model-modelnya lagi ala-ala indie, Mm-mm. terus apa ya retro, kemudian. Nah, ini kalau nggak salah Ongki lebih memilih yang ala-ala orkestra atau ini gimana sih? Boleh diceritain apa ya istilahnya background musiknya, kemudian apa yang mempengaruhi gitu? Oke, background musiknya itu sebenarnya karena memang setelah itu aku menang AMSB dan Aceh Music ini, ikuti Aceh Music, dari Aceh Musicnya sendiri memang menawarkan untuk backgroundnya orkestra, dari sini Hmm. sama juga semi orkestra juga seperti itu. Mhm. Cuman memang waktu itu kalau untuk musiknya memang disesuaikan sama karakter aku, dari si komposer, dari Mas Arsya, Mhm. itu disesuaikan juga dengan karakternya aku. Mhm. Tapi agak-agak unik loh. Tadi waktu di lagu ini nggak terasa cedelnya nih, R-nya Hmm, nih. Tapi ketika ngomong ada trik-trik lumayan. khusus nggak sih? Ada trik-trik khusus nggak sih? Kalau track khusus memang nggak ada, cuman memang banyak yang bilang kalau aku nyanyi nggak begitu kedengaran Iya benar cadel. ya. Berarti benar Kalau ya. ya, Berarti benar ya. Saya baru dengerin tadi lagunya yang Hianat Terbesar, kemudian mm, ngobrol sama Ongki. Kok beda gitu? Tapi memang berarti benar ya. benar, memang agak berbeda. Kalau kalau pas nyanyi agak nggak terlalu kedengeran. Kalau pas ngomong mungkin orang baru nggak kalau aku. Iya benar. Cadel gitu ya. Nah, Ya, oke, oke. Nah, ini kan genre yang dipilih sama Ongki ataupun yang dibebankan ke Ongki ini kan kayak beda dari yang tren sekarang. Rasanya gimana? Ada beban nggak? Karena orkestra itu kan bukan genre yang banyak peminat juga kan? kalau aku sih beban sih, aku jadiin beban sih enggak. Cuman Hmm. justru seneng aja karena jadi kayak aku juga nggak terlalu ngikut arus gitu. Unik ya. Jadinya jadi yang berbeda, dan itu yang jadi alasan juga lagu ini wajib untuk didengarin sampai habis. Oke. Nah, ini karena memang Ongki solois ya, solois. Kemudian lagunya kayaknya yang pertama dulu Sajak Hati. Sajak hati. Nah, ini kalau boleh tahu untuk yang Hianat Terbesar ini ceritanya yang apa ya melatar belakangi ini apa? Kisah sendiri atau cuma terima dari penulis lagu menginterpretasikan membawakan atau gimana?
Kalau ini memang dari kalau kisahnya memang mungkin interpretasi dari si pencipta lagunya. Pencipta lagunya Mas Arsya di sini membuat lagu dengan cerita seperti ini. Dan aku suruh menginterpretasikannya dalam bernyanyi ini. Gitu sih. Kalau untuk kisahnya sih lebih tepatnya kalau anak gaul zaman sekarang tuh ngomongnya ditikung temen lah gitu ibarat. Tapi susah nggak untuk membawakan lagu yang ditulis sama pencipta lagunya gitu? Hianat Terbesar. Sebenarnya susah-susah gampang karena memang susahnya adalah berarti PR-nya sebelum lagu ini rilis aku waktu itu sering workshop juga sama Mas Arsya. Ceritain maksudnya versinya dia karena aku nggak boleh aku nggak boleh kalau diceritain lagu sama orang aku nggak boleh menginterpretasikan diri sendiri dulu, aku harus dengerin dulu versi utuhnya ya pencipta. Oke. Itu pengennya arahnya kemana gitu. Itu sih mungkin lebih kayak beda kalau misalnya aku menciptakan lagu sendiri mungkin aku udah tahu ya apa maksudnya. Kalau diciptain lagu sama orang berarti aku memang harus sering workshop sama orangnya juga sama pecinta lagunya intens mungkin ketemu kayak ya sekedar say hi, ngobrol ataupun lunch bareng gitu. Sekedar membedah apa yang dimaksud lagunya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau selama ini kan mungkin Sobat Solopos yang ada di Solo baru pertama juga mendengarkan Ongky Muntazar gitu. Nah, ini selama ini kemana aja Anda? Jadi saya masih jerembak di ajang-ajang kompetisi ya. Baru bikin single di tahun 2020 single pertama. Berarti baru 2 tahun yang lalu gitu ya. Ketika mulai apa ya? Jebul. Kapan nih kompetisi-kompetisi mulu nggak bikin single-single gitu ya? Yang pertama kali ngelirik siapa sih? Yang pertama kali ngelirik sebenarnya aku juga dapat single ini karena ajang kompetisi ya. Oke. Arsya Komposer itu punya ajang kompetisi namanya Arsya Mencari Soulmate Bernyanyi. Itu udah lama, udah dari 5 tahunan lah. Aku tuh angkatan kelima kalau nggak salah. Terus setelah ajang itu dia dibuat untuk seluruh Indonesia ya. Dari 398 peserta, aku terpilih menjadi salah satu penyanyi terpilih AMSB. Yang terpilih akhirnya 5 yang dibikinnya lagu. Kita nggak ada juara satunya, tapi semua pemenangnya itu 5 pemenangnya itu dapat gelar penyanyi terpilih. Waduh, itu tahun 2019. 2019 terpilih dari jadi orang-orang yang dipilih Arsya Music ini tadi untuk dapat lagu gitu. Lagunya waktu itu apa? Waktu itu lagunya Sajak Hati aku. Oh, langsung Sajak Hati ini ya. Sajak Hati, kemudian yang kedua Hianat Terbesar. Oke, nah kalau boleh ke Sajak Hati nih, waktu itu Sajak Hati isinya apa? Saya belum dengerin nih, saya mau dengerin abis ini nih. Boleh diceritain dulu. Sajak Hati itu isinya nggak jauh-jauh dari Pergalauan ya. Nah lagunya itu kalau Sajak Hati itu lebih ke sama juga ditikung teman tapi kayak di PHP-in. Lebih ke di PHP-in. Kalau PHP-in, kalau Hianat Terbesar ditikung teman. Oke, jadi masih terkait dengan terlunta-lunta gitu ya. Karena merana karena cinta ya. Memang suka dengan genre ini atau gimana kalau menurut pencipta lagu atau Ongky sendiri? Kalau lagunya kan dua-duanya kan berarti kan slow semua kan? Slow semua. Nah, apakah memang suara dari Ongky ini menurut para juri yang dulu-dulu menilai, wah kamu cocoknya slow aja nih, atau memang Ongky sendiri lebih nyaman membawakan lagu yang galau daripada yang ceria gitu? Kalau aku sih kebetulan kalau dari kata pencipta lagunya, memang karakternya yang paling cocok untuk sementara di lagu-lagu yang memang ballad, yang memang ballad, sendu-sendu gitu ya. Galau, yang benar-benar galau abis lah kalau katanya gitu. Terus jadi aku karena memang mereka bilang kayak gitu, aku mengikuti mungkin arahan dari beliau-beliau ini. Tapi pernah nyoba menyanyikan lagu yang lebih upbeat gitu? Pernah. Kalau aku kan juga regular singer, jadi all genre top 40. Jadi kalau itu sih sering. Cuman memang untuk di recording memang mungkin
lagunya untuk sementara memang masih ballad semua. Waduh, oke. Kita jeda dulu ya. Dan untuk Sobat Solopos, kalau Sobat Solopos juga penasaran sajak hati kayak apa sih? Yang dua-duanya, yang tadi hianat terbesar ditikung teman, sekarang di PHBN teman, aduh merana sekali. Tapi semoga saja ini tidak terjadi di kehidupan nyata ya, Ongki ya. Amin. Oke, nanti kita balik lagi, kita ngobrol lagi, masih banyak waktunya. Dan untuk Sobat Solopos, ini dia sajak hati dari Ongki Muntazar untuk Anda. Ya, lagunya enak sekali ya. Baru saja hianat terbesar, saya putar lagi. Untuk Sobat Solopos yang tadi mungkin belum mendengarkan, belum memperhatikan apa isi dari syairnya. Oh ya, sedikit informasi untuk Sobat Solopos di kawasan Geria Solopos sekarang ini hujan cukup deras. Boleh silahkan berbagi, kirimkan WhatsApp Anda di 081226103103 untuk kondisi terkini cuaca di tempat Anda. Masih ada Ongki. Oke, Ongki, kalau boleh tahu nih, proses pembuatan dari hianat terbesar tuh berapa lama sih? Mulai dari mungkin nulis lagunya atau mulai dari ditawarinnya, kemudian proses rekamannya, bedah isinya. Ini berapa lama nih? Kurang lebih sih 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan itu sudah sama recordingnya. Terus sudah sama recordingnya. Nah, kemudian kalau untuk rilis ya memang kita kan nunggu kayak digital platformnya dulu, rilis di digital platformnya dulu, gitu-gitu sih. Kalau dibilang prosesnya memang 2 bulan. 2 bulan. Ini karena memang ditunda ke digital platform dulu karena pandemi atau memang sekarang ini mungkin ya udah deh nggak usah pakai promo-promo radio lewat virtual aja semuanya, nggak usah ke kota-kota gitu. Nah ini memang konsepnya begitu atau memang terkendalanya pandemi nih? Kalau di sana, kalau kemarin sih terkendalanya satu memang pandemi juga. Kalau untuk promo-promo ke kota-kota sih sebenarnya kita juga tetap promo-promo ke kota-kota. Next juga kemarin juga udah ada interview untuk di beberapa radio juga di Bandung, kita visit ke Bandung. Kemudian nanti ada off air juga ke daerah Solo juga nanti di salah satu juga di sana. Win nanti akan ada live perform hianat terbesar di sana. Waduh, ini berarti kalau misalkan mau live ini pakai -1 ya, karena kalau orkestra banyak banget nih harus dibawa. Oh, kalau live ke Solo, kalau misalnya pas kita kebetulan ada acara yang itu nanti pakai band. Oh, pakai band. Tapi bisa ya, bentuknya gimana nanti ya kalau misalkan biasanya kita dengarnya lewat orkestra yang begitu megah gitu, tiba-tiba pakai band gitu ya. Ya, pokoknya. Oke, next project apa? Bikin lagu lagi atau memang fokus dulu deh mau promo di hianat terbesar dulu gitu? Kalau aku sih fokus dulu mau promo di hianat terbesar. Next project kita aja lomba cover. Itu memang diadakan sama ACM Music dan Ongki Muntazar di sini. Kita dan juga bekerja sama dengan salah satu bank terbesar lah di Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu Ongki punya apa ya istilahnya kiblat musik, siapa sih musisi yang jadi kiblat musiknya Ongki gitu? Biasanya kan ada nih ya musisi yang jadi panutan gitu. Kalau dalam negeri aku sukanya Glenn Afgan. Itu sih. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri Bruno Mars, terus Jason Mraz, terus sudah gitu dong sih. Oke. Nah, kalau musisi yang punya orkestra di Indonesia kan ada beberapa gitu. Penyanyi orkestra pun juga bukan penyanyi pop yang ke orkestra, tapi memang benar-benar orang-orang yang biasanya cuma nyanyi di beberapa occasion dan didampingi oleh orkestra. Nah, kalau untuk orkestra sendiri nih, punya mimpi nggak? Pengen dong, saya tuh mau diiringin sama musisi yang ini dengan orkestranya dan lain sebagainya. Punya nggak mimpi? Mungkin kalau bekerja sama musisi Indonesia ya, orkestra ya.
Erwin Gutawa mungkin. Erwin Gutawa. Gitar yang diiringin sama Mas Erwin Gutawa mungkin. Itu sih. Waduh, oke. Karena memang kalau orkestra bisa dibilang di Indonesia ada beberapa ya, Erwin Gutawa, kemudian Adi MS, HP, ada Dian HP, kemudian ada Andi Rianto juga. Andi Rianto. Waduh, yang jelas kayaknya memang untuk menaiki tangga lagu di Indonesia dengan genre yang berbeda, ini kalau Ongki menilai seperti apa? Susah nggak sih? Atau mungkin karena, aduh sekarang ini karena lagu saya beda, saya harus punya strategi khusus nih. Gitu. Ada nggak strategi-strateginya? Kalau strateginya sebenarnya mungkin strateginya masih strategi umum karena kita kayak promosi-promosi ke radio, terus juga kita juga memang rutin untuk perform di kafe-kafe di Jabodetabek juga seperti itu. Gak ada kayak tour juga seperti itu. Itu memang sih standar ya untuk promosinya. Cuman kalau misalnya ditanya optimis atau enggak optimis karena menurut saya materinya bagus gitu ya, tinggal strateginya. Strateginya gitu sih. Oke. Nah, ini kan 2 lagu semuanya itu menyayat hati gitu ya. 2 lagu tuh semuanya merana. Kedepannya punya impian nggak bikin yang istilahnya mungkin masih tetap cinta tapi mungkin yang romantis. Apalagi nih di Solo lagi hujan deras banget nih kayaknya kalau dengerin lagu-lagunya punya Ongki kayaknya cocok. Apalagi kalau misalkan nanti yang berbunga-bunga gitu ya, yang biasanya yang romantis abis gitu. Ada nggak atau mungkin sudah aku punya sedikit puisi atau apa yang pengen dilaguin atau gimana sih? Kalau itu sih ada, tapi tungguin aja. Oke. Nah, kalau sehari-hari sekarang, Ongki tadi kan bilang kerja juga. Kerja di bidang musik atau lain bidang nih? Non musik. Oh, non musik. Oke. Aku kerja juga, kemudian setelah kerja non musiknya selesai, kerja musik juga. Oh, kerja musik juga. Karena biasanya nih sekarang ini kan mungkin ya musik kayaknya dijadikan side job aja. Tapi ada nggak bayangan bahwa nanti karena kalau didengar memang materi yang dimiliki Ongki bagus gitu. Ada nggak keinginan gitu? Ya udah deh nanti ini si kerjaan yang non musik ini yang jadi side job gitu. Jadi balik gitu. Oke. Ada sih sebenarnya karena makanya sekarang memang lagi benar-benar lagi berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan promosi ya kalau memang bisa memang memungkinkan dan memang lagunya naik kemudian diterima pasar juga, kenapa enggak kita bekerja dengan sesuatu yang memang kita cintai juga. Yang dihadapi sama Ongki suka duka pada saat pandemi, kemudian pas lagi pandemi muncul lagu singlenya. Apa sih suka dukanya? Dukanya mungkin lebih keberasa di Sajak Hati ya. Karena yang berasa itu yang awal-awal pandemi ya? Awal-awal pandemi banget, itu awal banget pandemi. Itu memang itu kan Sajak Hati itu akhir 2020 ya. Aku menang itu Desember 2019. Terus karena pandemi itu molor jadi akhir 2020. Karena memang studionya memang ditutup apa segala macam juga nggak boleh. Jakarta kan memang waktu itu lockdown banget kan. Iya, ketat ya. Nggak ada celah gitu loh. Jadi akhirnya memang banyak delay-nya dan akhirnya pun juga itu terlaksana juga kayak studionya mungkin akhirnya karena mungkin Mas Arsya kenal sama banyak musisi juga akhirnya di lobby akhirnya boleh gitu gitu hal-hal yang memang lebih suka dukanya mungkin lebih berasa di Sajak Hati ya kalau Sajak Hati kayak udah mulai agak longgar memang kita masih dibatasi di era pandemi tapi agak lebih longgar jadi mungkin agak lebih leluasa. Kalau Sajak Hati kemarin benar-benar kayak agak lebih longgar benar-benar kalau sekian anak besar masih bisa interview tatap muka. Kalau untuk Sajak Hati kemarin full live interview, full dan virtual. Karena ada beberapa juga kan musisi-musisi ketika awal pandemi kemarin justru mereka kayak bikin album barengan tapi dibikin dari rumah masing-masing. Nah ini kemarin waktu Sajak Hati ini juga
khusus datang ke studio sendiri atau mungkin dari secara remote gitu ya? Di remote dari rumah atau gimana prosesnya? Ada nggak yang Kalau kita, spesial gitu? kalau Sajak Hati kemarin khusus memang datang ke studio karena memang Hmm. dengan protokol yang memang udah di swab berkali-kali pokoknya gitu. Udah di apa namanya, di desinfektan juga tempatnya dan segala macamnya gitu-gitu sih. Oke. Nah, selama ini yang Ongki lihat respon dari masyarakat terkait dengan Sajak Hati atau Khianat Terbesar seperti apa? So far karena mungkin orang Indonesia ini kebanyakan memang kuping telinga Indonesia itu memang nggak semua tapi rata-rata memang mencintai lagu galau ya. Bahkan ada yang namanya generasi patah hati kan. Jadi pasti lagu-lagu galau itu masih alhamdulillah diterima dengan baik oleh penikmat musik Indonesia. Oke, karena memang ada juga orang-orang yang memang misalkan masang playlist tuh semua lagu galau semua gitu ya, menikmati kegalauan. Nah ini karena dua-duanya lagu singlenya Ongki ini dua-duanya lagu galau, lagu merana gitu. Apakah sebenarnya Ongki juga orang yang apa ya istilahnya selaras nggak sih? Atau mungkin, oh tidak, saya adalah orang yang ceria, tapi karena pembawaan harus seperti ini, ya harus begini. Kalau Ongki seperti apa? Kalau aku sih, kalau dilihat dari raut muka emang sendu banget kata orang. Emang sendu banget. Tapi sebenarnya aku lebih seneng lawak sih Mbak. Kocak Jadi aja. beda ya. Iya, suara sama raut muka itu mendukung untuk kegalauan tingkat tinggi. Jadi dia dibuatin lagunya galau. Oke, nah ini kan baru sama siapa produsernya Archie, siapa? Komposer. Siapa? Arsia Komposer. Nah, ini ada kontrak khusus berapa tahun atau mungkin biasanya ini kan kalau penyanyi kan aku pengen nih dibikinin lagu sama ABC gitu. Kalau Ongki sendiri punya cita-cita ataupun pengen nggak sih dibikinin lagu sama uh, pencipta lagu yang favorit banget yang mungkin uh, setiap pencipta lagu kan punya khas gitu ya. Pasti penyanyi tuh pengen deh dibikinin lagu karena lagunya oke banget gitu. Ada nggak kalau Ongki sendiri? Kalau spesifikasi pencipta lagu nggak ada, karena sebenarnya membuka kesempatan untuk siapapun yang kepengen bekerja sama dengan profesional sama aku. Benar-benar memang benar-benar kita mau bekerja sama bareng dengan profesional, aku akan terima banget siapapun itu. Eksklusif nggak sih sama yang produser sekarang? Bisa dikatakan eksklusif mungkin ya, tapi juga memang tidak ada kontrak eksklusif hitam di atas putih banget gitu. Cuma ada kontraknya, tapi bukan eksklusif kan yang nggak boleh dapat dari mana-mana gitu. Kalau ini masih boleh ya, masih memungkinkan untuk kerjasama dengan pihak lain. Kalau memungkinkan kerjasama lain selama proyek ini masih berjalan mungkin belum. Cuman kalau untuk baiknya Mas Arsya ini adalah beliau memberikan aku kesempatan untuk mungkin nyanyi tetap nyanyi reguler, atau mungkin kan ada kan yang memang membatasi untuk kamu boleh nyanyi reguler kafe. Nah, kalau Mas Arsya itu dia benar-benar membebaskan aku sebagai penyanyi untuk ya kalau kamu mau dan bisa, kalau misalnya available dan memang tidak mengganggu jadwal, kalau misalnya ada seperti ini interview segala macam, oke. Enaknya gitu di sini. Jadi longgar ya. Ya longgar banget enggak, tapi kekeluargaannya berasa sih. Oke. Nah, ini berarti kalau sekarang Ongki masih cukup aktif ya untuk mengisi di mungkin tempat-tempat hiburan kafe atau wedding atau di mana kafe? Ya, kafe. Ya, itu masih lumayan karena aku sekalian juga promosi juga kan. Iya, benar. Sekarang pensi masih jalan nggak sih? Masih kok. Masih jalan ya, meskipun dengan aturan yang cukup ketat ya. Oke, tapi semoga saja nanti bisa segera terurai ini semua pembatasan gitu ya, semakin dilonggarkan, dan tentunya untuk karya-karya dari Ongki dan juga kawan-kawan nanti bisa lebih sering didengar juga gitu ya. Nah, ini kalau untuk lagu-lagu yang dimiliki Ongki, single-single yang
punya Ongki ini bisa diakses di mana aja, Ongki? Kalau untuk single-single aku ini dia untuk lagu-lagunya bisa didengar di seluruh digital platform, di Joox, Spotify, Apple Music, platform lainnya itu sudah ada. Kemudian juga video klipnya juga udah bisa dilihat nih di YouTube, baik saja hati atau itu udah ada banget di udah ada di YouTube ya. Dan aku sangat benar-benar makasih banget lewat kesempatan ini sama Mas Arsya untuk kesempatannya dan udah memilih aku di sini. Dan apalagi Mas Arsya ini baru saja baru saja masuk nominasi untuk kategori pencipta lagu anak-anak terbaik AMI Award. Jadi waduh, keren. bekerja sama dengan beliau. Aduh. Pokoknya sukses terus untuk Ongki dan teman-teman. Terima kasih sekali untuk ngobrolnya sore hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bisa segera mampir ke Solo ya. Nanti kalau jalan-jalan nggak cuma lewat Zoom aja ya. Pasti. Oke, terima kasih Ongki. Selamat sore. Oke, selamat pos tadi bersama dengan Ongki Muntazar, salah seorang penyanyi pendatang baru dari Belantika Musik Indonesia. 2 lagunya Hianat Terbesar dan juga Sajak Hati sudah bisa Sobat Solopos nikmati dan juga didengarkan di Solopos FM. Nah, saya Nur Atmaja undur diri dulu dari Musik Fiesta. Minggu depan Musik Fiesta akan hadir kembali, jadi tetaplah bersama kami di 103 Solopos FM. Thank you Ongki, sukses ya. Dah. Telah Anda simak program spesial Musik Fiesta.